Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya harus tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Utari Novadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, hari ini bahasan kita menarik sekali nih, yaitu antara perempuan dan kesuksesan. Nah bagaimanakah itu? Dalam tema kita hari ini yaitu antara perempuan dan kesuksesan bersama dengan Bunda Mary Diana Francisca. Beliau ini seorang entrepreneur. Langsung saja kita sapa. Halo Bunda. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bunda? Alhamdulillah, kabarnya baik, seger, sehat. Luar biasa ya. Hujan, Walaupun hujan benar dadakan sekali. ya. Pagi-pagi udah diguyur hujan kita ya Bunda Alhamdulillah, ya. tapi seger ya. Iya, alhamdulillah. Ternyata udah lama kita nggak bertemu ya Bunda ya. Iya, udah lama, sudah lupa sama Tani. Udah cantik banget. Iya Bunda juga udah sangat-sangat luar biasa dari dulu mah kalau itu. Iya ya. Bunda, sekarang ini kita membahas mengenai antara perempuan dan juga kesuksesan. Iya. Perempuan itu bisa sukses ya Bunda ya, juga nggak seperti dulu lagi kan, maksudnya udah dulu banget sih, udah hanya di dapur. Iya, betul. Tapi perempuan sekarang juga udah bisa berinovasi, udah pada kreatif banget. Perempuan sekarang itu mungkin memang karena perkembangan zaman juga, dan juga kita udah mulai perempuan-perempuan sekarang menggali potensi diri, mengembangkan menjadi bisnis, menjadi entrepreneur juga. Udah banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang punya bisnis dan kesibukan sampingan yang pertama mungkin skala kecil, lama-lama menjadi besar. Nah itu dia, seperti usaha yang Bunda ambil ini ya Bunda ya. Itu catering ya Bunda ya. Kalau untuk sekarang sudah merambah ke dunia catering, tapi di awal masih yang ya sederhana banget lah ya, usaha rumahan gitu ya. Seperti itu awalnya. Nah tapi sebelum mau membahas ke arah situ nih Bunda mau tahu dulu nih, Bunda ini aslinya dari mana Bunda? Asli sebenarnya udah lahir besar semua di Bengkulu, tapi memang ada keturunan darah Padang. Gitu. Memang besarnya di Bengkulu tapi ada keturunan, seperti ya Bun ya. Nah ini membuka bisnis dari kapan sih Bun? Kalau darinya sih lupa yang benar-benar pasnya, tapi dimulai dari hobi tari. Nah, dari hobi. Jadi perempuan tuh nggak mesti. Sebenarnya basic Bunda tuh kuliahnya di akuntansi Unip. Entah kenapa, entah mengapa setelah sekian lama berlalu, udah sibuk dengan anak, akhirnya memang di rumah. Tapi lama kelamaan karena kita memang hobi masak. Kenapa nggak coba dari hobi masak ini bikin sesuatu gitu ya seperti kebanyakan mak-mak sekarang lah, memulainya dengan sederhana, yang pasti memulai dengan bismillah ya. Ya itu ya. Jangan lupa ya bener. Iya bener. Jadi dari yang sederhana dulu, coba-coba bikin apa ya, bikin tumpeng gitu. Awalnya gitu ya. Awalnya begitu. Tumpeng pun Bunda termasuk hobi yang otodidak, tanpa bimbingan, tanpa coaching ataupun tanpa belajar ataupun kursus. Itu benar-benar asli otodidak dari otodidak sendiri. Gimana? Jadi tapi ngeliat di sosmed gitu Bun? Betul. Seiring perkembangan gitu. zaman, aku pengen buat ini, tapi digali sendiri. Bikin garnish gimana nih? Garnish itu kan biasanya tumpeng itu ya susah ya Bun ya? Betul. Kalau perbedaan tumpeng sama masakan kan hiasan dan tata letaknya yang istimewa, itu yang bikin dia menjadi berbeda. Jadi dari awal pengen buat ini, tapi gimana caranya ya? Akhirnya belajar. Karena memang hobi itu jadi tadi ya. Nggak ada capeknya, belajar dari mulai pegang pisau garnish, dari beda pisaunya tuh Bun? Beda dong. Ada pisau khusus untuk bikin garnish. Jadi mulai memang dari awal banget, dari beli pisau, megang pisau, belajar bikin ini bikin itu. Buka lagi YouTube, buka lagi ini, buka referensi, buka ini, cari buku di Gramedia, pokoknya apa aja yang bisa dipelajari. Akhirnya terciptalah
tumpeng yang ya sederhana banget sampai akhirnya belajar menjadi yang besar sampai sekarang udah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bun ya. Hampir tiap ada beberapa langganan bank yang mungkin tiap ulang tahun pasti ke Pasti ke Bunda. Bunda gitu. Nah ini kenapa Bun kepikiran untuk kayak mau buka usaha tumpeng? Kenapa tumpeng gitu loh Bun? Kenapa nggak yang lain? Karena kan banyak nih yang lebih simple gitu loh Bun. Ya karena kalau dulu agak sulit ya menemukan Ya jual tumpeng gitu iya, ya. jual tumpeng. Oke. Bunda memulai udah 8 tahun yang lalu lah. Wow udah 8 tahun Iya, lama tuh, jadi Bun. untuk sosmed mungkin memang masih jarang, yang posting-posting masih jarang, masih langka. Jadi kalau makanan biasa mungkin lebih banyak ya. Jadi memang Bunda cari spesialisnya yang agak lumayan dikatakan berat gitu. Iya. Tapi memang harus fokus. Harus Jadi fokus, benar. fokus. Jadi mulai dari yang itu dulu deh sampai terus berjalan, mulai banyak tantangan. Bisa nggak sih bikin yang ini? Bisa nggak sih bikin yang lebih besar lagi? Bisa nggak bikin yang Iya. itu tantangan dari Tantangan tuh, Bun. bener. Iya, sampai ada permintaan sampai keluar kota waktu itu. Oh bisa Bun? 3 tahun yang lalu permintaan untuk Benteng ya, ulang tahun Benteng itu Ibu Bupati langsung yang minta. Jadi di situ yang tantangan terberat, belum pernah bikin yang besar, belum pernah bawa yang jauh Iya, gitu. bawanya Ini itu. kalau bawa berantakan nggak sih di jalan gitu, itu tantangan banget itu yang Bunda rasakan yang luar biasa. Tapi karena tantangan itu sudah pernah ditaklukkan, jadi untuk sekarang itu udah buat tumpengan udah kayak menjem-menjem aja. Wow Bunda. Walaupun mungkin itu pesanan dari Bapak Gubernur atau untuk pejabat-pejabat, jadi karena udah terbiasa, jadi memang udah bukan barang yang rumit lagi. Iya. Nah sekarang saatnya Bunda mulai melangkah ke hal-hal yang lebih berat seperti catering besar, catering wedding itu udah mulai dijalani sekarang. Jadi memulai dari yang kecil untuk tujuannya yang lebih besar gitu. Luar biasa. Tapi tumpeng tetap buka gitu ya Bunda? Tetap apapun permintaan semua ada di Night Kitchen. Luar biasa. Silakan. Baru-baru ini berarti catering atau udah berapa lama Bun? Kalau untuk catering udah hampir 2 tahun. Baru 2 tahun. tahun. Masih tetap belajar. Masih tetap terus belajar. Tapi selebihnya kebanyakan kalau Bunda pelanggan itu banyak dari catering kantor. Bagi sebagian orang males lah bolak-balik kantor cuman buat 100 orang itu capek banget gitu kan. Iya. Ngangkatin barang-barang cuma 60 kadang 80, tapi nggak buat Bunda dari kantor itu loh yang mungkin Linknya nanti ya Bun, bakal ya, bener. banyak. Itu rahasia juga sih. Relasinya. Karena mereka ngeluh susah loh Bun nyari yang mau catering di kantor kita tuh buat yang dikit, yang 50 70. Kalau Bunda mah hayu aja gitu. Jadi diantar-antar ke kantor gitu Bun? Betul. Mereka ngadain kantor berapa banyak sih orangnya, paling 60 70 gitu ya. Ya enggak yang banyak banget. Tapi mau ya Bun kalau ada acara kantor kita ke kantor. Ya oke aja. Jadi udah hampir beberapa kantor sih Bunda masukin dengan catering yang orangnya nggak banyak, tapi it's okay. Tiap bulan mereka manggil, tiap ada Nagih ya, acara Bun, ya? nagih. Luar biasa sekali. Jadi walaupun banyak atau sedikit nggak usah ditolak, lanjutkan saja. Karena dari sana rezeki kita pasti ada gitu. Iya, benar sekali. Lanjutkan saja pokoknya ya Bun. Lanjutkan ya. saja. Pokoknya intinya gerak aja gitu ya Bun. Iya. Terima aja Terima gitu ya aja, Bun, nggak ya. boleh nolak. Nggak boleh Tumpeng nolak pun rezeki. gitu, budget mereka kecil. Bun, bisa nggak sih Bun bikin yang segini? Oke, ayo. Dengan budget yang segitu bisa jadi tumpeng. Apalagi nggak mesti budget yang besar gitu kan. Jadi apapun permintaan dari pelanggan kita layanin gitu. Luar biasa. Terus, Bun bisa nggak tumpeng satu? Bun bisa nggak tumpeng ini? Bun bisa nggak ini? Bisa, pokoknya bisa semua. Bisa semuanya pokoknya aman di tangan Bunda. Insya Allah ya. Insya Allah. Itu Bunda kalau masak sendiri atau ada yang bantu? Enggak. Sekarang kan seiring berjalannya waktu karyawan pun nambah. Alhamdulillah. Dari yang 1, 2, 3 udah
udah 10, bahkan kalau Sekarang catering udah 10 Bun? udah 10. Kalau lagi catering itu pun kadang ada di 2 tempat. Nah, itu ada karyawan yang tidak tetap, yang biasa dipanggil gitu pada saat catering itu bisa sampai 20 orang. Baik Bunda, sekarang kita jeda dulu ya Bunda ya, nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.